Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaulan Sakila Mutmainah dengan NIM 202111306 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 3I. Video ini diperuntukkan keperluan tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam oleh Bapak Muhammad Hanif Al-Hakim sebagai dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Di sini saya akan sedikit menjabarkan materi mengenai sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. A. Konsepsi formal substantif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad atau pemikiran para ulama. Inti pemikirannya adalah bahwa konsep hukum-hukum Islam dibatasi ruang dan waktu, yakni hukum Islam sebelum periode Umayyah dengan karakteristik hukumnya yang bersifat normatif, sebagai hukum suci, dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintahan Umayyah yang bersifat teknis dalam tataran hukum positif. Menurut konsepsi Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah dari sejarah keduanya. Pada masa awal Islam, kata fikih dipergunakan sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum agama secara keseluruhan, yakni semua hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk para hambanya, baik yang berhubungan dengan keimanan, keyakinan, dan yang berkaitan dengannya, atau berupa hukum-hukum kewajiban, perintah, larangan, atau pilihan. Pendapat senada di atas diungkapkan oleh Juhaya S. Praja bahwa penggunaan istilah fikih pada awalnya mencakup hukum-hukum agama secara keseluruhan, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan keyakinan atau aqaid, maupun yang berkenaan dengan hukum-hukum praktis atau amaliyah dan akhlak. Setelah melalui masa-masa perkembangan formatifnya, pada abad kedua Hijriah, istilah fikih kemudian mengalami pergeseran dan pembatasan sehingga terfokus pada masalah-masalah hukum saja. Sejak itulah berkembang istilah fikih menurut ahli usul dan ahli fikih atau fuqaha. Pemikiran Scott secara esensi tampak berbeda. Scott memfokuskan hukum pada pengertian bahwa hukum sebagai kesatuan norma yang mengikat manusia. Hukum Islam yang dimaksud oleh Scott, baik pada masa Nabi hingga masa Umayyah, lebih mengacu pada praktik hukum yang timbul di masyarakat. Juhaya S. Praja juga berpandangan bahwa membahas fikih tidak terlepas dari dua dimensi. Yang pertama, dimensi ilahiyah. Diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Maha Suci, Maha Sempurna, dan Maha Benar. Yang kedua, dimensi insaniah. Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan maqasid. B. Konsepsi tentang sumber hukum dan periodisasi hukum Islam. Scott berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam, bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, juga bukan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Penerimaan praktik-praktik adat dapat pula dipandang sebagai suatu kesempatan untuk memperkenalkan fleksibilitas ke dalam rangka pikir hukum Islam. Hukum sakral haruslah mampu menghadapi perkembangan-perkembangan baru dalam semua bidang kehidupan. Diungkapkan oleh Coulson bahwa Al-Quran bukanlah kumpulan hukum atau bahkan buku hukum, melainkan sesuatu yang memiliki daya tarik bagi umat manusia untuk menaati hukum Tuhan yang sudah lebih dahulu diwahyukan atau mungkin dapat ditemukan. Bahkan salah besar mengabaikan pengaruh Al-Quran dalam penciptaan sistem perundang-undangan Islam. Sedangkan menurut pemikiran Scott tentang Al-Quran hanya sebatas kitab hukum, yang tentu saja pandangan seperti ini ditolak.
baik oleh otoritas seperti Coulson, Fitzgerald, atau ahli hukum Islam. Pemikiran Scott selanjutnya adalah sunnah Nabi bukan sebagai sumber hukum Islam kedua, melainkan tradisi atau sunnah dari berbagai aliran pemikiran, baik di Mekah, Kufah, Madinah, dan Irak, baik pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau pada masa sebelum akhir pemerintahan Umayyah. Ia menyimpulkan bahwa tradisi dari Nabi tidaklah ada sama sekali sampai pertengahan abad 2 Hijriah atau 8 Masehi, bahwa kebiasaan atau sunnah sebelum waktu itu tidak dipandang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi sebagai sunnah masyarakat, walaupun sunnah di Madinah misalnya berbeda dengan sunnah di Irak, karena sunnah tersebut terutama sekali adalah hasil penalaran bebas orang per orang ulama fikih. Kemudian analisis Scott menyebutkan bahwa bentuk-bentuk hukum Islam pada masa Nabi dan sahabat belum terwujud secara teknis, kecuali hukum keluarga dan waris, meskipun sumber awal materinya adalah tradisi Arab pra-Islam. Ada 3 aliran politik dan keagamaan yang meminjam istilah Scott, seperti Mu'tazilah, Khawarij, dan Syiah, baik secara teoritis maupun praktis. Terbukti memiliki metodologi hukum tersendiri dan tentu saja memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap hukum. C. Konsepsi metode penggalian hukum Islam. Dalam menganalisis metode pemikiran hukum Islam Scott, penulis menggunakan beberapa pendekatan. Kemudian Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa karena hukum Islam berdimensi uluhiyah, dalam arti ia adalah bagian dari agama. Paling tidak ada 4 pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian tersebut, yakni pendekatan teologi, filsafat atau filsafat hukum Islam, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Juhaya S. Praja juga menjelaskan bahwa filsafat hukum Islam, sebagaimana filsafat pada umumnya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjangkau oleh ilmu hukum. Objek teoritis filsafat hukum Islam. 1. Prinsip-prinsip hukum Islam. 2. Dasar-dasar dan sumber-sumber hukum Islam. 3. Tujuan hukum Islam. 4. Asas-asas hukum Islam. Dan yang kelima, kaidah-kaidah hukum Islam. Selanjutnya ada objek praktis filsafat hukum Islam, meliputi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti: yang pertama, mengapa manusia melakukan muamalah dan mengapa manusia diatur oleh hukum Islam? Yang kedua, mengapa manusia harus melakukan ibadah seperti sholat? Dan yang ketiga, apa rahasia atau hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah seperti puasa, haji, dan sebagainya? Lalu, kegunaan filsafat hukum Islam terhadap penelitian hukum Islam adalah menjelaskan dan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada yang mengkajinya. Kemudian memahami hukum Islam itu tidak hanya bisa didekati dengan 2 pendekatan saja, sebagaimana dilakukan oleh Scott, yakni pendekatan sejarah dan ilmu-ilmu sosial dalam hal ini, sosiologi hukum, tetapi perlu pendekatan yang komprehensif yang melibatkan semua pendekatan, seperti pendekatan teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Di samping secara spesifik didekati pula dengan 2 pendekatan bahasa dan maqasid syariah. Sekian dari saya. Apabila masih terdapat kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.